Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Ketemu kembali kita pada mata kuliah translation. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang types of pronoun and the importance of learning it in translation. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana tipe-tipe dari pronoun, kata ganti orang ya, dan pentingnya mempelajarinya dalam translation nanti, kira-kira seperti itu. Baik, kita masuk kepada poin pembelajaran kita. Kenapa sih pronoun itu penting atau kata ganti orang itu penting untuk kita pelajari? Salah satu poin yang penting itu adalah gender ya. Jadi dengan belajarnya kita tentang gender, gender ini perbedaan antara laki-laki, perempuan, dan juga ada kata-kata netral ya. Nah, jadi ketika kita menulis dalam sebuah kalimat, kita dapat mengetahui ketika gendernya perempuan, apa saja pronoun yang kita gunakan untuk perempuan. Misalnya seperti she, her gitu ya. Itu jelas untuk gender yang perempuan. Nah, misalnya untuk laki-laki apa kita pakai? Misalnya seperti he atau his, dan juga seperti itu ya. Kalau misalnya untuk yang bukan manusia kita gunakan it ya. Oke. Jadi itu jelas fungsi dari pronoun itu untuk menentukan sebuah gender ya, gender. Jadi jelaslah ketika kita menulis translation, terjemahan, jadi kita tidak salah dalam menggunakan pronoun apa yang akan kita gunakan dalam kalimat seperti itu. Selanjutnya terkait dengan politeness, kesopanan juga sama ya. Di dalam kajian pronoun itu juga dijelaskan tentang bentuk-bentuk kesopanan. Jika suatu pronoun itu tidak jelas, maka seseorang itu akan merasa tidak dihargai. Misalnya salah kita atau tidak lupa kita menggunakan apa pronounnya, misalnya untuk him atau she atau sebagainya, atau kita salah dalam menggunakannya sebagai subjek dan sebagai objek sehingga kacau dia, itu seolah-olah orang akan merasa bahwasanya dia tidak dihargai atas kalimat yang sedang dia tuju ya, sedang diterjemahkan. Jadi ketika kita menulisnya, kesopanan itu juga akan berhubungan dia dengan pronoun. Jadi jelas ketika pronounnya jelas, antara subjek, antara kata milik, antara kata objek, itu nanti akan membuat seorang itu merasa dihargai. Selanjutnya ada terkait tentang jumlah ya, nih, atau number ya. Jadi number ini kita bicara tentang jumlah. Jadi dalam pronoun sendiri ada kata ganti orang yang untuk singular, ada yang sendiri, ada yang banyak gitu ya. Kalau banyak misalnya seperti they, ada juga nanti them gitu ya, atau we, kita, atau menjadi us. Jadi ada begitu banyak dalam pronoun itu sendiri bicara tentang singular dan plural gitu ya. Jadi dengan adanya kita memahami pronoun itu, jadi jumlah dari suatu kata benda gitu ya, kata bendanya yang mengganti orang itu ya. Jadi kita paham dengan subjek dan objek yang kita gunakan untuk terjemahan. Selanjutnya point of view, ini sudut pandang, sama juga seperti tadi. Jadi dari sudut pandang sendiri kita bisa melihat penulis ini menggunakan apa dalam sebuah tulisannya. Apakah dia menggunakan I, menggunakan we, menggunakan misalnya he atau she, maka harus konsisten kita dari awal untuk menggunakan seperti itu. Ya, jadi tidak akan ada pengulangan nama. Jadi harus kita tentukan dia. Ketika sudah kalimat keduanya, maka harus kita sudah gunakan point of view-nya sebagai apa. Ketika misalnya namanya Tina, itu makan pada kalimat selanjutnya itu menjadi she saja lagi ya, tidak usah Tina lagi, karena dari point of view, dari gambarannya, sudut pandangnya sudah jelas bahwasanya Tina itu adalah perempuan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya Jono laki-laki, maka kalimat selanjutnya nanti digunakan dengan he. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada terkait dengan meaning ya, betul sekali. Kalaulah
pronoun ini salah, tentu saja nanti semua arti itu akan salah ya. Tidak akan bisa orang mengerti apa sebenarnya yang kita maksud. Jadi ketika kita menggunakan pronoun, pastikanlah pronoun itu memang tepat penggunaannya, sehingga nanti arti dari sebuah terjemahan itu tidak ambigu, bisa dipahami oleh pembacanya. Dan yang terakhir, ketika kita memiliki kemampuan untuk memahami atau menggunakan pronoun baik, maka clearer sentences, jadi kalimat kita itu nanti akan lebih jelas ya, akan lebih padu dia antara subjek dengan objeknya. Jadi tidak akan ada permasalahan nanti di dalam satu paragraf, orang akan bingung mana subjek mana objeknya, karena ada konsistensi ya dari awal sampai akhir. Kira-kira seperti itu alasan kenapa kita harus mempelajari dari pronoun itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas apa sih sebenarnya pronoun itu. Jadi kalau kita lihat itu pronoun itu adalah word that replaces a noun in sentence. Jadi kata yang menggantikan noun ya, kata yang menggantikan kata benda dalam sebuah kalimat. Pronoun are used to avoid repeating the same over and over again. Jadi kata ganti orang itu digunakan untuk menghindari pengulangan yang sama ya, dan selalu seperti itu. Jadi ketimbang kita menggunakan sama seperti tadi, misalnya seperti tadi Tina terus sampai sampai habis data, tidak, maka kita gunakan she ya sebagai perwakilan. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kalau seperti tadi, kalau laki dia maka gunakan he gitu ya. Jadi kita menghindari dari repetition, pengulangan. Jadi dia fungsinya itu sebagai menggantikan kata noun, berarti dia bisa terletak nanti di subjek dan bisa juga nanti dia terletak pada objek. Ada juga variasi definisi lain yang mengatakan ketika kita mempelajari pronoun ini, jadi definisi pronoun itu when someone asks you to use their pronoun, they are asking for you to respect their identity. Jadi ketika kita belajar pronoun itu tidak lain kita sedang mempelajari identitas seseorang. Jadi gitu ya. Jadi pronoun itu adalah suatu kajian yang membahas bagaimana cara menghargai seseorang melalui kata-kata. Kira seperti itulah ya. Oke. Kita masuk kepada tipe-tipenya. Jadi ada tipe-tipe pronoun itu ada banyak. Kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah personal pronoun. Jadi personal pronoun ini use a substitute for a person name. There are two kinds, subjective and objective pronoun. That is, they either act as subject or sentence or the object of the sentence. Nah, jadi ini dia personal pronoun. Jadi personal pronoun itu digunakan sebagai pengganti dari nama seorang. Nah, pengganti nama seseorang. Jadi personal noun pronoun jadinya. Jadi kalau kita seandainya nanti ingin mengganti nama seseorang, maka gunakanlah nanti personal pronoun yang fungsinya apa? Yang bisa dia sebagai subjektif atau subjek dan juga bisa sebagai objek. Nah, apa contohnya? Ada I, you, we, they, she, he, it, seperti itu ya. Nah, kalau dia berperan sebagai objek, maka nanti bisa akan menjadi me, menjadi you, menjadi them, menjadi him, menjadi her gitu ya, sampai sebagainya. Itu personal pronoun. Selanjutnya ada possessive pronoun. Untuk possessive pronoun adalah show ownership or possession of a noun. Artinya apa? Untuk menunjukkan kepemilikan dari sebuah kata ganti orang tadi. Jadi orang tersebut memiliki benda, memiliki sesuatu dia. Ada kepemilikan yang ingin dia sampaikan dalam satu kalimat tadi. Untuk possessive pronoun sendiri ini terbagi atas dua, ada dependent dan independent. Nah, kalau dependent itu apa? Artinya setelah possessive pronoun ini kita tambahkan kata benda setelahnya. Apa itu contohnya? Ada my, ada your, ada her, ada his. Nah, jadi cara gimana menggunakannya? My book, her book, his room. Jadi ada kata benda setelah itu ya.
kalau dia yang independen, yang berdiri sendiri, itu tidak boleh lagi kita tambahkan kata benda setelahnya. Apa maksudnya? Seperti mine. Jadi cara menggunakannya apa? It is mine. Jadi tidak ada lagi kata benda setelah mine itu. It is yours. Jadi kalau penggunaannya yours pakai s dia, berarti tidak ada lagi kata benda setelah itu. It is theirs. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada penekanannya pada s pada kelompok yang seperti tadi ya, kecuali pada mine. Oke. Nah, jadi itu bentuk dari possessive pronoun untuk dependent dan independent. Itu yang harus kita pahami baik-baik. Kalau seandainya kita perlu menambahkan kata benda, maka gunakanlah dependent possessive pronoun. Kalau dia independent, maka tidak ada lagi penambahan kata benda setelahnya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada indefinite pronoun. Untuk indefinite pronoun sendiri, don't point to a particular noun. Dia tidak mengacu langsung kepada kata ganti orang yang khusus ya. Biasanya digunakan ketika sebuah objek tidak spesifik untuk dijelaskan. Jadi ini untuk penanda juga ya, dari menambahkan jumlah juga lah, kira-kira seperti itu ya. Indefinite ya, tidak jelas dia berapa sih sebenarnya. Apa contohnya? Itu ada few beberapa ya, ada some, beberapa juga, nobody, kira seperti itulah ya. Jadi itu fungsinya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada yang relative pronoun. Untuk relative pronoun sendiri, used to connect a clause of phrase to a noun. When we often see them when we need to add more information. Jadi untuk relative pronoun sendiri itu kita gunakan kata ganti orang ini untuk menghubungkan antara klausa atau frase pada sebuah kata benda atau kata ganti orang. Jadi ini fungsinya. Biasanya ini terletak di dalam kalimat itu biasanya ya. Apa contohnya? Itu ada whom, ada who, ada whose, seperti itu ya. Apa contohnya dalam kalimat I don't know the person whom you are talking about. Jadi ada whom di sana, bisa kita gunakan gitu ya. Misalnya apa lagi? Misalnya penggunaan who. I don't know who he is. Jadi ada who di sana gitu ya. Itu boleh penggunaannya. Jadi fungsinya untuk menghubungkan sebuah klausa atau frase dari sebuah kata ganti orang ataupun nanti kata benda. Oke. Nanti penggunaannya pun harus jelas seperti itu ya. Intensive pronoun. Intensive pronoun itu emphasize atau menekankan intensivitas ya, noun dan pronoun. Typically we find them right after noun and they are intensifying this pronoun typically end in suf or ins or sufs. Jadi ini lebih kepada menekankan kata ganti orang ataupun kata benda saja. Jadi fungsi untuk menekankan, untuk menambah penekanan informasi lah, kira seperti itu ya. Misalnya apa itu? Ada myself, ada yourself, himself, ada herself, kira seperti itulah ya. Apa contohnya penggunaan kalimatnya itu tadi? I myself like to travel. Misalnya saya sendiri suka travel. Sebenarnya kan kalau kita buangkan myself-nya juga tidak ada masalah ya. I like to travel bisa saja itu ya. Itulah intensive pronoun gitu ya, seperti itu ya. Jadi untuk menekankan, jadi ada juga yang dia menekankan fungsi I itu sendiri. Kira seperti itulah ya. Selanjutnya ada demonstrative pronoun. Take place the noun that already been mentioned. They can be singular or plural. Nih demonstrative, demonstrate ya. Jadi untuk penanda dari jumlah juga ya. Nanti misalnya kalau satu dia kata bendanya, maka bisa kita gunakan this. Kalau this itu ini, kalau that itu itu ya. Ini itu benda petunjuk ya. Kalau this ini untuk dekat, that itu untuk jauh ya, untuk benda yang satu.
Kalau misalnya this pakai SE, berarti dia untuk benda-benda yang dekat dan jumlahnya banyak. Kalau those berarti semuanya gitu ya, untuk yang jauh. Kira-kira seperti itu. Such itu untuk sendiri ya, atau singular dia. Oke. Terakhir ini adalah topik kita tentang interrogative. Interrogative pronoun itu they work in sentence that are posing a question. Jadi interrogative pronoun itu digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan. Misalnya who is he? Which one do you like? Jadi ada kata which, ada who. Jadi fungsinya adalah untuk menghasilkan sebuah pertanyaan. Kira seperti itu ya. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun ini sebenarnya dia katanya similar to intensive pronoun, hampir mirip dia dengan intensive pronoun. The difference between the two is that intensive pronoun are essential to a sentence meaning. Jadi sebenarnya intensive pronoun ini tidak begitu terlalu digunakan dalam kalimat, katanya tidak begitu penting sebenarnya. Meanwhile, reflexive pronoun are, jadi hal ini berbanding terbalik dengan reflexive pronoun. They are used when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing. Jadi kalau seandainya memang perlu kita menekankan orangnya, maka perlu kita nyatakan self or selves-nya, seperti itu. Misalnya apa? He does it by himself. Itu untuk menekankan bahwasanya memang pelakunya itu adalah dia sendiri. Atau he works by himself. Jadi himself-nya itu penting sekali. Jadi untuk menekankan bahwasanya hanya dialah yang bekerja, atau dia laki-laki itu sendiri yang bekerja atas apa yang dikerjakannya itu. Jadi itulah kira-kira fungsi dari tipe-tipe pronoun. Mungkin rekan semuanya sudah belajar juga pada mata kuliah grammar ya. Tapi ini lebih penting kepada kajian kita translation. Jadi sama saja kajian dari pronoun ini untuk membuat seseorang itu jelas terhadap apa kata ganti orang yang pakai, dan juga untuk menunjukkan nanti bahwasanya seseorang itu memang merasa dihargai dengan kata ganti orang itu sendiri. Kira itu topik kita untuk hari ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.